warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Ahsanul Nadia, mahasiswi semester 2 Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah basis data, yaitu tentang langkah-langkah pembuatan database yang mencakup tentang DDL, DML, dan join. Apa sih DDL, DML, dan join itu? Mari kita bahas. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language. DDL digunakan untuk membuat dan mengatur struktur database. Jadi, semua perintah yang berhubungan dengan menciptakan atau memodifikasi tabel masuk ke dalam kategori ini. Ada 3 perintah utama dalam DDL, yaitu create table, digunakan untuk membuat tabel baru, alter table, digunakan untuk mengubah struktur tabel, misalnya menambah kolom baru atau mengubah tipe data suatu kolom. Lalu ada drop table digunakan untuk menghapus tabel dari database secara permanen. Dengan DDL, kita membentuk fondasi dari sebuah database seperti membangun kerangka bangunan sebelum mengisi isinya. Kalau tadi kita bicara tentang struktur, sekarang kita masuk ke dalam bagian pengelolaan datanya, yaitu DML atau Data Manipulation Language. Sesuai namanya, DML digunakan untuk mengelola data yang ada di dalam tabel. Ada 3 perintah utama dalam DML, yaitu insert into untuk menambahkan data baru ke dalam tabel, update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel, delete digunakan untuk menghapus data tersebut dari tabel. DML sangat penting ketika kita ingin mengisi atau memperbarui isi database tanpa mengubah struktur tabelnya. Yang ketiga adalah join. Perintah join adalah menggabungkan data dari 2 atau lebih tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Ada 3 jenis join yang umum digunakan, yaitu ada inner join, left join, dan right join. Inner join hanya menampilkan data yang cocok di kedua tabel, artinya hanya data yang memiliki kecocokan di kedua tabel yang akan ditampilkan. Left join menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri dan mencocokkannya dengan tabel kanan. Jika tidak ada pasangan yang cocok di tabel kanan, maka akan ditampilkan 0. Untuk yang ketiga yaitu right join, kebalikannya dari left join. Ia menampilkan semua data dari tabel kanan dan jika tidak ada data yang cocok dari tabel kiri, maka nilai 0 yang akan ditampilkan. Join sangat penting untuk menampilkan data yang saling berkaitan antara tabel, terutama dalam sistem database yang kompleks. Untuk membantu teman-teman belajar, saya sudah menyiapkan file yang berisi rangkuman rumus-rumus perintah MySQL tentang DDL, DML, dan join di kolom description. Selama video ini berlangsung, saya akan menampilkan rumus-rumus yang sedang dibahas di pojok kanan layar atas agar lebih mudah dalam memahami pembahasannya. Untuk langkah yang pertama, kita buka aplikasinya yaitu SAMPP. Kita klik Start MySQL, lalu kita klik Shell. Setelah itu kita ketikkan MySQL menu root main p. Enter password, enter lagi. Setelah itu, kita akan membuat database dengan perintah create database, nama database yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat dengan nama project akhir saya, yaitu toko retail, underscore nama saya, Dewi Ahsanul Nadia, underscore, name belakang saya 1485, titik koma, enter. Query OK, berarti database telah berhasil kita buat. Untuk melihat database tadi, kita ketikkan show databases, maka akan muncul database-database yang pernah kita buat. Untuk mengakses database tadi, maka kita ketikkan use nama database kita tadi, yaitu toko retail underscore Dewi Ahsanul Nadia underscore 1485. Enter. Jika muncul database change, maka kita sudah masuk ke dalam database yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Untuk membuat tabel kita menggunakan perintah create table, nama tabel, buka kurung, enter, nama kolom, tipe data, buka kurung, ukuran, tutup kurung, lalu constraint-nya, koma, enter. Kita lanjut dengan kolom-kolom berikutnya dengan struktur yang sama. Untuk nama kolom sendiri terserah kita akan memasukkan nama kolom seperti apa. Untuk tipe datanya itu biasanya ada char, varchar, integer, lalu ada date, ada desimal. Untuk ukurannya kita juga terserah mau memasukkan berapa.
Lalu untuk constraint-nya biasanya itu ada null, not null, lalu ada primary key. Untuk kali ini saya akan membuat tabel produk, maka kita akan ketikkan create tabel produk, buka kurung, enter. Nama kolomnya saya membuat dengan ID produk, tipe datanya char, ukurannya 4, constraint-nya not null, primary key. Jadi ID produknya akan menjadi primary key. Enter. Nama kolom yang kedua, nama produk, tipe datanya varchar, ukurannya 25, untuk constraint-nya not null, koma, enter. Untuk kolom ketiga saya membuat harga, tipe datanya integer, lalu varchar, lalu constraint-nya not null, koma, enter. Setelah itu untuk kolom keempat saya memasukkan stok dengan tipe datanya integer dan constraint-nya not null. Untuk data yang terakhir kita tidak usah dikasih koma, lalu enter saja, langsung tutup kurung dan titik koma, enter. Very oke. Selanjutnya saya akan membuat beberapa tabel di sini, yaitu ada tabel produk, tabel pelanggan, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Untuk strukturnya sama seperti perintah tadi, namun kita ubah untuk nama kolomnya, tipe datanya, dan constraint-nya sesuai yang kita butuhkan. Untuk tabel pelanggan, saya akan menggunakan kolom satunya yaitu ID pelanggan, tipe datanya char, ukurannya 4, constraint-nya not null, primary key. Enter. Kolom yang kedua, nama pelanggan, tipe datanya varchar, ukurannya 25, constraint-nya not null. Enter. Telepon, tipe datanya integer, varchar, constraint-nya not null. Lalu kita masukkan email, tipe datanya varchar, ukurannya 25, not null. Untuk tabel transaksi saya akan memasukkan kolom ID transaksi, tanggal, lalu ID pelanggan, total. Untuk ID pelanggannya maka itu akan menjadi foreign key di tabel pelanggan, karena di tabel pelanggan ID pelanggan merupakan primary key. Setelah itu saya membuat tabel transaksi detail dengan kolom ID detail, ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan harga satuan, lalu subtotal. Untuk melihat semua tabel yang ada dalam database tadi yang kita buat, maka kita bisa mengetikkan perintah show tables. Maka akan muncul semua tabel-tabel yang kita buat tadi, yaitu ada tabel pelanggan, produk, transaksi, dan transaksi detail. Lalu untuk melihat struktur tabel tadi, maka kita bisa mengetikkan dash nama tabel. Jika kita ingin melihat struktur tabel transaksi, maka kita ketik dash transaksi. Untuk melihat struktur dash pelanggan, maka kita ketikkan dash pelanggan. Maka akan muncul strukturnya. Jika ingin melihat struktur tabel transaksi detail, maka kita ketikkan dash transaksi detail. Nanti strukturnya akan muncul, itu ada fill, type, null, key, default, dan extra. Jika kita ingin mengubah nama tabel yang kita buat tadi, kita bisa menggunakan perintah rename tabel, nama tabel lama, tuh nama tabel baru. Sini saya mau mengganti nama tabel transaksi detail menjadi detail. Jadi kita ketikkan rename tabel transaksi underscore detail to detail. Untuk menambahkan kolom pada tabel, kita bisa menggunakan perintah alter tabel, nama tabel, enter, add kolom, nama kolom baru, tipe datanya, ukurannya berapa, dan constraint. Seperti contoh, saya akan membuat tabel kolom baru, yaitu kolom alamat. Untuk tabel pelanggan, maka kita mengetikkan perintah alter tabel pelanggan, enter, add column if not exit, enter. Kita masukkan kolomnya, nama kolomnya alamat dengan tipe data varchar, ukurannya 25, dan constraint-nya not null. Jika ingin menghapus kolom dari tabel, kita bisa menggunakan perintah alter tabel, nama tabel, enter.
drop nama kolomnya. Seperti contoh, saya akan menghapus kolom email yang ada pada tabel pelanggan, maka kita bisa mengetikkan alter tabel pelanggan, enter, drop, yang kita hapus adalah drop kolom email. Untuk foreign key sendiri adalah kolom dalam suatu tabel yang digunakan untuk menghubungkan atau menautkan data antara dua tabel. Seperti contohnya, kolom yang ada pada tabel detail, ada kolom ID transaksi dan ID produk merupakan kolom yang menjadi primary key di tabel transaksi dan tabel produk. Jadi kita akan menautkan keduanya. Jadi di sini saya akan membuat ID transaksi dan ID produk menjadi foreign key. Yaitu kita bisa menggunakan rumus alter tabel, nama tabel anak, add foreign key, kolom anak, enter reference nama tabel induk, kolom induk. Nama tabel anak di sini adalah nama tabel kolom yang akan kita jadikan foreign key. Untuk kolom anaknya itu adalah kolom yang menjadi foreign key. Dan untuk nama tabel induk adalah nama tabel yang menjadi primary key. Kolom induknya yaitu kolom yang menjadi primary key. Untuk contoh berikut yaitu alter tabel detail, enter, add foreign key, buka kurung ID transaksi, tutup kurung, enter, reference transaksi, buka kurung, ID transaksi. Karena di tabel detail ada dua yang kita buat foreign key, maka kita lanjut, add foreign key, buka kurung, buka ID produk, tutup kurung, enter, reference, produk, ID produk. Jadi kita telah membuat ID transaksi dan ID produk yang ada pada tabel detail menjadi foreign key. Kita menautkannya ke tabel induknya yaitu tabel transaksi dan tabel produk. Untuk di tabel transaksi kita juga akan membuat foreign key yaitu ID pelanggan. Kita menautkannya ke tabel induknya yaitu tabel pelanggan. Alter tabel transaksi, enter, add foreign key, buka kurung, ID pelanggan, enter, reference pelanggan, ID pelanggan. Setelah itu kita akan melihat perubahan-perubahan yang telah kita buat tadi dengan melihat struktur-strukturnya, yaitu dengan menggunakan query dash. Kita lihat untuk struktur tabel pelanggan. Untuk emailnya sudah terhapus dan kita tadi memasukkan alamat, sudah terganti menjadi alamat. Lalu kita mengubah ID pelanggan yang ada pada tabel pelanggan itu menjadi foreign key. Constraint-nya udah menjadi mul di sini menunjukkan multiple. Multiple berarti ID pelanggannya menjadi foreign key. Untuk tabel detail, ID transaksi dan ID produknya sudah muncul mul berarti sudah menjadi foreign key. Setelah membuat struktur tabel, maka kita bisa memasukkan data-data ke dalam tabel tersebut menggunakan perintah insert into, yaitu dengan rumus insert into nama tabel, enter, kolom 1, kolom 2, kolom 3, enter, values, enter, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Untuk nama tabel adalah nama tabel yang akan kita masukkan datanya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 adalah kolom-kolom dari tabel tersebut yang kita masukkan. Untuk nilainya adalah data-data yang ingin kita masukkan. Untuk penulisan kolomnya harus urut dan nilainya juga harus urut. Lalu untuk penulisan nilai yang varchar dan char itu harus dimulai dengan petik. Jadi kita bisa menambahkan data-data tersebut. Contohnya saya akan menambahkan data dalam tabel produk, yaitu kita ketikkan insert into product, enter, buka kurung, kita ketikkan kolom-kolom yang ada pada tabel produk tadi, yaitu ID produk, nama produk, harga, stok, tutup kurung, enter, values, enter, buka kurung. Untuk char dan varchar kita ketikkan petik, yaitu petik ID produknya P001, petik tutup, koma, petik buka, nama produknya gula pasir,
tik tutup, koma, harganya 15.000, stoknya 10, tutup kurung, koma. Untuk data-data selanjutnya kita masukkan sesuai dengan yang kita mau dengan urutan yang sama. Enter. Untuk yang kedua, untuk data yang kedua saya akan masukkan dengan ID produk P002, nama produknya minyak goreng, harganya 16.000, stoknya 15. Untuk data yang ketiga, ID produknya P003, nama produknya mie instan, harganya 3,5, 3.500, stoknya 30, enter. Kolom yang untuk data yang keempat, saya masukkan ID produk P004, nama produknya kecap, harganya 12.000, stoknya 8. Tutup kurung, koma, enter. Data yang keenam, P006, nama produknya air mineral, harganya 3.000, stoknya 20. Untuk data yang ketujuh, ID produknya P007, nama produknya air teh, untuk harganya 5.000 dan stoknya 25. Setelah itu saya akan memasukkan data-data pada tabel-tabel yang lain, yaitu pada tabel pelanggan, transaksi, dan tabel detail dengan struktur yang sama dan cara yang sama, namun kita masukkan data sesuai yang kita mau.
Untuk melihat semua data-data yang kita masukkan pada tabel tadi, kita bisa ketikkan select bintang from nama tabel yang akan kita lihat. Untuk melihat semua data-data yang ada pada tabel produk, maka kita akan mengetikkan select bintang from produk titik koma enter. Untuk melihat semua data-data yang ada pada tabel pelanggan, maka kita ketikkan select bintang from pelanggan. Untuk melihat data-data yang ada pada tabel transaksi, kita ketikkan select bintang from transaksi. Untuk melihat semua data-data pada tabel detail, maka kita ketikkan select bintang from detail. Untuk mengubah data pada kolom, kita bisa menggunakan perintah update nama tabel, enter, set nama kolom, sama dengan nama kolom baru, nilai baru yang akan kita masukkan, enter, where, kondisi. Kondisi di sini merupakan syarat yang harus dipenuhi agar baris tersebut terkena perubahan. Biasanya where kondisinya bisa menggunakan dengan primary key agar hanya satu kolom saja yang terubah. Jika tidak ada where, maka semua kolom yang kita masukkan akan berubah menjadi nama yang baru. Seperti contohnya di sini saya akan mengganti alamat dari customer yang memiliki ID pelanggan C003 menjadi alamatnya yang tadinya Kembang menjadi Tanjung Jati, maka kita akan mengetikkan update pelanggan, set alamat sama dengan alamat yang baru Tanjung Jati, enter, where, ID pelanggan C003. Jika tidak ada where-nya, maka semua alamat yang ada pada kolom pelanggan akan berubah menjadi Tanjung Jati. Untuk menghapus data dalam tabel, maka kita bisa menggunakan perintah delete from nama tabel, enter, where, kondisi. Seperti contoh di sini saya akan menghapus salah satu kolom di produk, yaitu untuk produk yang dengan ID P007, maka kita bisa mengetikkan delete from product, enter, where, ID produk sama dengan P007. Jika tadi kita untuk menampilkan semua data, kita menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Untuk melihat beberapa kolom saja yang kita tampilkan, maka kita menggunakan perintah select kolom-kolom yang akan kita tampilkan from nama tabel yang akan kita tampilkan titik koma. Sini misal saya akan menampilkan kolom nama produk dan stok saja, maka kita akan ketikkan select nama produk, stok from tabel produk. Untuk menampilkan data dengan kondisi tertentu, maka kita akan menggunakan perintah select bintang from nama tabel yang akan kita tampilkan, where, kondisi. Kondisi di sini bisa kita masukkan lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan. Jadi nanti kita akan menampilkan data-data sesuai yang kita inginkan. Seperti contohnya saya ingin menampilkan data-data dari produk yang harganya lebih dari 10.000, maka kita akan ketikkan select bintang from produk, enter, where, harga lebih dari 10.000, maka akan muncul data-data produk yang harganya lebih dari 10.000. Jika saya ingin menampilkan produk yang stoknya lebih dari sama dengan 10, maka saya akan mengetikkan select bintang from produk, where, stok lebih dari sama dengan 10. Maka akan muncul stok-stok produk yang lebih dari sama dengan 10. Jika kita ingin melihat salah satu produk saja, maka kita bisa mengetikkan select bintang from produk, where, nama produk sama dengan kita ketikkan
produk yang akan kita lihat. Di sini saya akan melihat kecap. Jika kita ingin melihat selain itu, maka kita bisa mengetikkan select bintang from produk where nama produk kurung kurung buka kurung tutup kecap. Maka akan ditampilkan semua data kecuali kecap. Untuk mengurutkan data, maka kita bisa menggunakan perintah select bintang from nama tabel order by nama kolom. Seperti contohnya, kita akan mengurutkan data produk urut dari A ke Z sesuai dengan nama, maka kita bisa mengetikkan select bintang from produk order by nama produk. Nanti akan muncul nama produknya urut dari abjad A sampai Z. Untuk mengurutkan secara menurun atau dari Z ke A, kita bisa menggunakan perintah select bintang from nama tabel order by nama kolom, kita tambahkan dash. Seperti contoh, kita akan mengurutkan produk produk sesuai stok yang paling besar ke paling kecil, maka kita bisa mengetikkan select bintang from produk order by nama kolom stok dash, maka akan muncul stok-stok dari yang terbesar sampai ke terkecil. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi agregasi. Fungsi agregasi di sini digunakan untuk melakukan perhitungan pada data-data yang ada pada tabel kita tadi. Kita bisa menampilkan data untuk melihat rata-rata, jumlah, nilai minimum, nilai maksimum, dan jumlah total. Untuk melihat rata-rata, kita bisa menggunakan perintah select count buka kurung bintang tutup kurung from produk. Jadi kita akan menampilkan rata-rata kita akan menampilkan jumlah dari kolom yang ada pada tabel produk. Selanjutnya, untuk menampilkan rata-rata, kita bisa untuk menampilkan rata-rata dari stok, kita bisa mengetikkan perintah select avg stock from produk. Untuk menampilkan nilai minimum, kita ganti select min stock from produk, jadi akan tampil stok yang paling kecil. Dan untuk select max buka kurung stok from produk, maka akan menampilkan nilai maksimum dari produk. Untuk melihat jumlah totalnya, kita bisa mengetikkan select sum buka kurung stok from produk, maka akan muncul jumlah dari semua stok yang ada pada tabel produk. Selanjutnya yaitu group concat, digunakan untuk menggabungkan nilai dari beberapa baris menjadi satu string. Contohnya, saya akan menggabungkan nama produk menjadi dari tabel produk menjadi satu string, maka kita ketikkan perintah select group underscore concat buka kurung nama kolom yang akan kita buat menjadi string tutup kurung from nama tabel yaitu produk. Selanjutnya yaitu perintah join. Join di sini digunakan untuk menghubungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang terkait atau foreign key-nya. Jadi kita menggunakan foreign key tadi yang telah kita buat. Untuk join sendiri ini terdiri dari 3, yaitu inner join, right join, dan left join. Untuk inner join itu hanya menampilkan yang cocok saja. Jadi inner join akan menampilkan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Jika sebuah baris di tabel A punya pasangan di tabel B, maka baris tersebut
Jika sebuah tabel di tabel A tidak punya pasangan di tabel B, maka baris tersebut tidak akan muncul di hasil. Kita bisa menggunakan untuk inner join, kita menggunakan perintah select tabel 1 titik kolom, koma, tabel 2 titik kolom, enter from tabel 1 inner join tabel 2, enter on tabel 1 foreign key sama dengan tabel 2 dot primary key. Di sini saya akan menggabungkan kolom produk yang ada pada tabel produk dan kolom kuantitas dan subtotal yang ada pada tabel detail menjadi satu, yaitu dengan perintah sebagai berikut: select produk titik nama produk, koma, enter detail titik kuantitas, koma, enter detail titik subtotal, enter from produk karena produk merupakan data yang kita ambil, join detail kita gabungkan ke tabel detail on produk titik id produk merupakan primary key yang menjadi sama dengan detail titik id produk. Setelah itu kita lanjut untuk perintah left join. Left join akan menampilkan semua baris dari tabel kiri dan baris yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan, maka kolom dari tabel kanan akan bernilai 0. Untuk rumusnya yaitu select tabel 1 titik kolom, koma, tabel 2 titik kolom from tabel 1, enter left join tabel 2 on tabel 1 titik foreign key sama dengan tabel 2 titik primary key. Di sini saya akan menggabungkan kolom nama produk, kuantitas dan subtotal menggunakan left join, yaitu dengan perintah select produk titik nama produk, koma, enter detail titik kuantitas, koma, enter detail titik subtotal, enter from produk left join dengan detail on produk titik id produk sama dengan detail titik id produk, maka akan muncul nama produk, kuantitas, dan subtotal. Namun untuk yang tidak berelasi, maka untuk yang datanya tidak cocok akan ditampilkan 0. Setelah itu untuk right join. Right join adalah kebalikan dari left join. Ini akan menampilkan semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri. Jika tidak ada kecocokan, maka kolom dari tabel kiri bernilai 0. Untuk rumusnya yaitu select tabel titik kolom. Untuk rumusnya sama, hanya untuk left join-nya kita ganti menjadi right join. Kali ini saya akan menampilkan kolom tanggal dan kolom total, lalu nama pelanggan. Kita menghubungkan antara tabel
tabel transaksi dan tabel pelanggan, yaitu menggunakan perintah select transaksi titik tanggal, transaksi titik total, pelanggan titik nama underscore pelanggan from transaksi right join. Kita menggunakan perintah right join pelanggan, enter on transaksi titik ID pelanggan sama dengan pelanggan titik ID pelanggan. Maka akan muncul untuk tabel yang tidak ada kecocokan, maka yang kiri akan bernilai 0. Setelah itu saya akan menggabungkan dengan beberapa perintah join yang lebih dari satu. Saya akan menggabungkan kolom pelanggan, kolom nama pelanggan yang ada pada tabel pelanggan, kolom produk yang ada, kolom nama produk yang ada pada tabel produk, kolom tanggal yang ada pada tabel transaksi, lalu kolom kuantitas yang ada pada tabel detail dan subtotal yang ada pada tabel detail. Maka kita ketikkan select pelanggan titik nama pelanggan, produk titik nama produk, transaksi titik tanggal, detail titik subtotal, enter from detail, join transaksi on detail titik ID transaksi sama dengan transaksi titik ID transaksi, enter. Kita melakukan join lagi, join pelanggan on transaksi titik ID pelanggan sama dengan pelanggan titik ID pelanggan, enter. Join produk on detail titik ID produk sama dengan produk titik ID produk. Kita akan menggabungkan 3 tabel sekaligus, maka akan muncul 3 tabel yang saling berelasi. Sekian video langkah-langkah pembuatan database yang mencakup DDL, DML, dan join. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.